Halo teman-teman, apa kabar semua? Balik lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang konsep inti dari aplikasi SketchUp. Jadi saya akan membahas gitu apa saja sih hal-hal yang membuat SketchUp itu unik gitu daripada aplikasi desain 3D lainnya. Gitu. Jadi kita mulai saja langsung. Yang pertama adalah yang membuat SketchUp itu unik. SketchUp itu aplikasi pemodelan atau gambar 3D yang disusun dari garis dan juga permukaan gitu, atau kita bisa sebutnya sisi atau edges ya. Kalau permukaan mungkin kita sebutnya ke depannya surface gitu agar lebih gampang ya. Ya, jadi ketika kita membuat desain 3D di aplikasi SketchUp ini, tentunya dia akan terdiri dari garis atau edges seperti ini. Nah, ini adalah edges atau sisi ya. Rusuk boleh bilangnya juga seperti itu. Nah, kalau permukaan itu yang seperti ini nih. Nah, ini disebut permukaan gitu ya. Jadi, kalau tidak tersusun dari itu, kita tidak akan bisa membuat gambar 3D. Contohnya garis ini mau kita push pull gitu, diberikan ketebalan, ini nggak bisa gitu. Makanya kita harus membuat bentuknya menjadi permukaan gitu. Nah, syarat untuk menjadi permukaan itu harus tertutup si edge-nya. Jadi 1, 2, 3 ya, minimal ada 3 garis yang saling nyambung gitu ya. Nah, itu syarat yang pertama. Nah, kalau ini baru bisa kita buat jadi 3D gitu. Jadi ini harus tertutup loopnya. Nah, ini adalah permukaannya. Nah, ini permukaannya yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima gitu. Jadi dalam satu gambar 3D ini ya, yang ada di layar ini terdiri dari beberapa permukaan dan garis. Kita coba klik 3 kali, lalu kita ke entity info. Oh, ini belum jadi, kita make group dulu atau make komponen ya. Create. Nah, terus di sini kita ke komponen. Nah, terus kita bisa klik ini. Kemudian dia akan terlihat statistiknya di sini. Oke, saya select dulu yang ini. Komponennya komponen 1, kemudian statistik. Nah, itu klik aja di sini. Ini insert komponen ya. Nah, jadi di sini terlihat ada 9 edge dan 5 face. Jadi ada 9 sisi. Nah, ini 1. Contohnya 1, 2, 3 gitu ya. Terus tambah 3 di bawah juga jadi 6. Ya, 3 ini. Klik, lalu tambah mana lagi yang tentunya yang ini ya, yang berdiri nih, 1, 2, lalu 3. Nah, maka dia edge-nya terhitung 9 dan face-nya terhitung 5. Nah, 5 ini permukaan ini ya. Jadi tanpa adanya face dan edge itu tidak bisa membuat 3D sederhana seperti ini gitu. Jadi syaratnya harus seperti ini, minimal tertutup lah ya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena aplikasi SketchUp ini hanya terdiri dari edges atau garis-garis lurus dan face, maka sebenarnya SketchUp tidak bisa membuat lingkaran. Ya, tidak bisa membuat lingkaran secara utuh gitu. Maksudnya kurva lingkaran bulat presisi itu tidak bisa. Jadi tetap saja lingkaran itu bisa dibuat dengan menyusun edges atau menyusun sisi-sisi ini sampai dia melingkar, membentuk lingkaran. Ini kan patah-patah gitu ya. Ini artinya satu ini nih. Ini satu sisi. Nah, maka kita bisa lihat di entity info dia ada 18 segmennya. Makanya kemarin waktu bikin lingkaran di sini, nah kita buat. Nah, ini side-nya ada 24 ya. Nah, terus di status bar ini
Jadi use Ctrl plus atau use Ctrl min untuk menambahkan atau mengganti number of segment, berapa segmennya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin segitiga ya kita masukkan aja size-nya 3 kemudian enter. Nah, jadi segitiga gitu ya. Terus kalau misalnya circle ya minimal tuh 3, maksimal itu saya lupa quantity pastinya berapa, tapi minimal itu 3. Kalau misalnya mau bikin segi 6 ya ketik aja 6, enter. Nah, maka jadi segi 6, jadi poligon ya. Kalau di aplikasi AutoCAD namanya kan perintahnya poligon gitu ya. Kalau itu circle ya. Tapi sebenarnya circle itu tersusun dari garis-garis lurus gitu. Itu yang kedua. Ataupun busur sama gitu. Ini bisa kita ubah. Nah, ketahuannya dari waktu kita push pull seperti ini. Nah, ini hidden geometrinya di view saya nyalakan. Kalau nggak dinyalakan dia nggak akan kelihatan gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita buat ke depannya nih ya, kalau kita buat lingkaran kok kayaknya patah-patah ya, maka segmennya kita banyakin aja gitu. Ini segmennya kita ganti misalnya jadi 300 gitu. Nah, maka dia akan terlihat bulat sempurna. Padahal ini kalau di zoom lagi semakin dekat itu sebenarnya dia garis-garis lurus, susunan garis-garis lurus gitu ya. Ini coba kita push pull seperti ini, terus view-nya hidden geometry kita nyalakan. Nah, ini sebenarnya bisa di push pull gitu ya, tuh. Jadi ini juga bisa di push pull sebenarnya. Nah, kalau dalam aplikasi lain kayak AutoCAD gitu kan nggak bisa ya kalau lingkaran itu dibuat seperti ini. Kalau AutoCAD namanya press pull kali ya, nggak bisa kan, karena ini terdiri dari garis atau segmen, makanya dia bisa dibuat seperti ini, di push pull seperti ini. Nah, jadi ketahuan ya bahwa kalau lingkaran nih misalnya saya mau ubah nih, kita ke entity info aja, kita ganti misalnya 6, enter. Nah, dia jadi segi 6. Kalau kita ganti jadi 3 enter. Nah, dia jadi segitiga gitu ya. Oke, itu yang kedua. Jadi sebenarnya nggak bisa dia buat kurva melengkung terus melingkar, itu nggak bisa, karena dia di program ini dia terdiri dari garis lurus, edges dan surface seperti itu. Nah, yang selanjutnya berarti yang ketiga ya. Nah, yang ketiga, SketchUp itu terkenal dengan istilah thickness geometry ya, atau geometri yang saling melekat. Nah, maksudnya geometri itu susunan antara ini face dan edges ya. Nanti mungkin saya akan buat video terpisah tentang penjelasan tentang edges dan surface. Maksudnya gini. Nah, misalnya saya mungkin saya move di sini aja ya. Atau yang ini deh. Rectangle seperti ini nih. Terus saya move di sini. Nah, ini dia sebenarnya saling melekat seluruhnya, edge dan surface-nya dia melekat gitu. Ataupun di ujung sini gitu ya. Nah, misalnya ini di ujung sini, nah dia akan melekat gitu ya. Kalau tadi kan sisinya saya pilih dulu terus saya move ya. Nah, maka yang lain akan mengikuti sisi yang saya tarik gitu. Kalau misalnya ini saya unselect dulu, terus saya pilih move, saya ke point, ke ujung yang di sini. Nah, dia akan menarik yang atas ini sama yang kiri ini ya dari layar gitu. Jadi geometri dia saling melekat gitu. Karena memang dia dibuat dari edge dan surface, balik lagi ya. Terus selain itu juga saya bisa pilih face-nya gitu. Nah, ini face-nya bisa dipilih. Kalau face-nya terpilih, otomatis edges-nya juga terpilih. Karena kalau misalnya salah satu kita hilangkan, misalnya ini ya, yang bawah ini, edges-nya saya hilangkan, maka otomatis surface-nya hilang gitu. Jadi ada 3 thickness geometrinya atau geometri yang saling melekat itu. Pertama di edges, ketika kita pilih sisinya, ini maka dia akan tertarik gitu. Kemudian point, kalau point itu kita pilih titik misalnya di sini di ujung ya. Nah, maka dia akan tertariknya yang seperti ini. Kalau misalnya face, maka dia akan tertarik semua. Ini tidak berlaku juga. Ini tidak hanya berlaku maksudnya ya untuk 2 dimensi seperti ini. Ketika yang 3 dimensi seperti ini nih, kita tarik juga bisa. Itu ini face-nya. Atau ini kita push pull dulu seperti itu. Ini kayaknya 50 ya udah ya. Oke. Terus kita pilih ini pas saya. Nah, ini seperti ini. Jadi dia nggak seperti aplikasi lainnya ya. Kalau aplikasi lainnya kan kalau kita select dia akan terpilih semua. Ini masih terpisah sebenarnya. Tiap-tiap bagian itu berdiri sendiri, face-nya itu sendiri-sendiri.
jadi saling melekat satu sama lain gitu. Nah, coba saya pilih edges-nya yang ini, pindahkan. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini agak sedikit tricky ya, tapi kalau kita bisa memaksimalkannya, ini kita bisa membuat bentuk-bentuk yang bisa dikatakan agak rumit gitu ya, bentuk-bentuk istimewa seperti itu. Ya, seperti ini gitu misalnya. Atau ini kita arahkan sedikit di face-nya, kita arahkan sedikit ke samping belakang. Nah, seperti itu. Ini kan bentuk-bentuk yang rumit. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang geometri, edges, dan surface. Ya, jadi yang ketiga itu dia geometrinya itu saling melekat satu sama lain gitu. Kalau misalnya face yang ini, di sini terdiri dari edges yang ini dan ini, yang bawah ini itu akan melekat juga dengan face yang ini, edgesnya ini dan ini gitu maksudnya ya. Jadi kalau hati-hati ketika kita memindahkan, misalnya kita buat segitiga ini mau kita pindahkan, jadi terus kita langsung move aja gitu misalnya ya. Oh, ini udah komponen ya, saya pecah dulu. Nah, misalnya gitu. Ini misalnya belum di grup atau di komponen, kita main tarik aja. Nah, ini akan rusak gitu. Makanya agak hati-hati gitu ya kalau mau memindahkan objek di SketchUp ini, karena thickness geometrinya itu. Nah, selanjutnya dalam SketchUp itu nggak ada namanya edges atau sisi yang menumpuk gitu. Contohnya gini nih, saya buat garis ke sini. Nah, terus saya buat garis lagi ke sini dengan panjangnya setengahnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak ada garis menumpuk. Dia hanya akan terbelah menjadi dua. Misalnya ini saya move. Nah, ini kan thickness geometrinya karena dia masih melekat gitu ya. Jadi ini nggak ada garis yang menumpuk. Jadi kalau kita buat garis ini berulang, sebenarnya nggak menumpuk gitu. Dia hanya memecah garis ini atau edges ini menjadi dua gitu. Kalau misalnya saya buat lagi, klik di sini dan di sini di midpointnya gitu, nah maka garis ini akan menjadi 3 bagian gitu ya. Kemudian kalau saya buat lagi ke sini ke atas, lalu ini saya buat lagi setengahnya gitu, sama, ini nggak akan menumpuk. Beda sama aplikasi lain. Kalau saya biasa pakai AutoCAD, kalau saya buat 2 garis saling menumpuk, dia dua garisnya masih ada gitu. Dari kalau SketchUp enggak, dia otomatis menghitung ini hanya satu edges gitu, tapi hanya dibagi menjadi 2 gitu. Jadi ini nggak akan menumpuk, hanya dipecah jadi 2 gitu. Nah, mungkin yang terakhir, di SketchUp itu juga ada namanya inferensi ya. Kalau di aplikasi lain mungkin namanya snap. Kalau di AutoCAD biasanya saya familiar dengan snap, object snap atau snap gitu ya. Nah, di SketchUp juga ada namanya inferensi. Jadi inferensi itu otaknya lah untuk membantu kita menggambar menjadi lebih presisi. Nah, contohnya seperti ini nih, from point. Terus misalnya kita mau buat dari sini end point gitu, seperti itu. Jadi SketchUp ini kita nggak bisa atur inferensinya, dia akan tetap melekat gitu, akan tetap bekerja. Jadi kita nggak bisa matikan atau nonaktifkan gitu. Nah, ini misalnya ini on face, ke sini from point seperti itu, ini end point in component. Nah, ini on face juga. Nah, di sini pasti midpoint seperti itu ya. Jadi pengalaman dan jam terbang ini membantu sekali kita dalam melakukan pemodelan dalam SketchUp ini, karena inferensinya ini kita harus kita latih gitu, mana itu endpoint, mana midpoint, mana from on face, terus mana dia from point seperti itu. Sebenarnya ada beberapa sih, karena di sini nggak muncul aja. Mungkin saya akan buatkan video terpisah juga mengenai inferensi gitu ya. Nah, jadi itulah serangkaian hal-hal yang teman-teman wajib tahu dalam mengoperasikan aplikasi SketchUp ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Apabila teman-teman suka dengan video ini bisa di-like, dan apabila teman-teman ada saran, ada masukan ataupun ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sekali baik dari penyampaian ataupun dari videonya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga bermanfaat ya video ini. Akhir kata, terima kasih dan jangan lupa di subscribe channel ini, dan juga sampai jumpa.